Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran ekonomi bersama Dina Nurrohmah. Selamat datang di SMA Muhammadiyah 1 Garut. Tema yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah konsep dasar ilmu ekonomi. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, dan yang kedua adalah menyajikan konsep ilmu ekonomi. Tentunya waktu di SMP kalian sudah mengenal itu apa arti dari ekonomi. Ibu ingatkan kembali bahwa ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang artinya manajemen rumah tangga. Asal kata dari ekonomi itu pertama yaitu oikos dan nomos. Oikos itu sendiri berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan. Ada berbagai macam pengertian tentang ilmu ekonomi. Salah satunya yaitu menurut Wikipedia Bahasa Indonesia. Ilmu ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi terhadap barang dan jasa. Jadi bisa diambil kesimpulannya atau secara garis besarnya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Pembagian ilmu ekonomi terbagi ke dalam 3 bagian menurut Stoner dan Hack. Pertama adalah ekonomi deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi sehingga memperoleh data empiris yang ada. Kedua adalah teori ekonomi. Di dalam teori ekonomi ini menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskannya ke dalam suatu teori ekonomi. Teori ekonomi terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu teori ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan kalau ekonomi mikro mempelajari perilaku individu, rumah tangga konsumen dalam membuat keputusan atau mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Prinsip ekonomi menurut Mankiw yaitu dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu. Dalam prinsip ekonomi, pastinya juga didasari oleh alasan untuk mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Itulah yang disebut dengan motif ekonomi. Motif itu kan tadi apa? Alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau kalian menyimak dengan baik-baik, pastinya kalian sudah bisa menyebutkan apa arti ilmu ekonomi, dan juga bisa menyebutkan memahami pembagian ilmu ekonomi dan bagaimana menerapkan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Agar lebih paham tentang materi ini, Ibu berikan tugas untuk kalian. Lihatlah di dalam slide ini. Nah, di situ ada prinsip ekonomi, motif ekonomi, tindakan ekonomi. Apa perbedaannya dan hubungannya antara ketiganya itu? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian. Membahas bab 1, yakni masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah 3.2 menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya.
4.2 Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Materi pokok yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu inti masalah ekonomi. Kedua, pilihan. Ketiga, biaya peluang. Keempat, skala prioritas. Dan yang kelima, pengelolaan keuangan. Mari kita cari tahu tentang inti masalah ekonomi. Tentunya kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya, apa itu ilmu ekonomi. Baiklah, Ibu ingatkan kembali bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Nah, dalam menciptakan kemakmuran itulah biasanya akan menimbulkan masalah ekonomi. Masalah ekonomi yaitu kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Itulah yang menimbulkan kelangkaan. Jadi, kita ambil kesimpulan bahwa kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas. Setiap masalah selalu ada solusi. Dan bagaimanakah cara mengatasi masalah ekonomi itu? Nah, yang pertama adalah setiap orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus kita penuhi. Inilah yang akan menjadi pilihan. Pilihan itu artinya adalah sebagai keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Maka salah satu solusi dari inti masalah ekonomi yang pertama adalah menentukan pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat ini bagaimana cara menentukan analisis biaya peluang, analisis biaya manfaat, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi, terus juga harus menyadari trade-off dan berpegang pada prinsip ekonomi. Dalam menentukan pilihan yang tepat, kali ini yang akan Ibu bahas adalah tentang biaya peluang. Apakah itu biaya peluang? Menurut Menkyu, biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Perhatikan contoh perhitungan biaya peluang berikut. Di situ ada contoh Biba mempunyai tawaran pekerjaan di perusahaan A sebesar 4 juta dan di perusahaan B sebesar 3.500.000 dan Biba memilih bekerja di perusahaan A. Nah, ketika Biba memilih di perusahaan A, maka yang menjadi biaya peluangnya adalah biaya atau gaji yang dia tidak pilih. Maka dia tidak pilih, biaya peluangnya adalah betul 3.500.000. Itu jika hanya ada alternatif satu pilihan saja. Dan bagaimana kalau dua alternatif ataupun lebih? Nah, di situ ada contohnya lagi. Perhatikan, Tiko bekerja di bengkel dengan gaji 2.500.000. Terus ada tawaran dari temannya untuk bekerja di perusahaan AC dengan gaji 4.500.000. Dan juga ada tawaran bekerja di perusahaan mobil dengan gaji 5 juta. Nah, akhirnya dengan berbagai pertimbangan Tiko memilih bekerja di perusahaan AC. Berapa biaya peluangnya? Biaya peluangnya yaitu biaya yang dia tidak pilih.
ada 2 yang dia tidak pilih, yaitu di bengkel 2.500.000 dan di perusahaan mobil sebesar 5 juta. Nah, lihat dari 2.500.000 dan 5 juta, ambillah biaya yang paling besar. Ya, betul, berarti 5 juta. Berapa biaya peluang yang Tiko ambil? Yaitu sebesar 5 juta. Dalam mengatasi masalah ekonomi, cara yang lainnya adalah dengan menetapkan skala prioritas. Skala prioritas ini di mana kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Di sini juga ada prioritas kebutuhan manusia, di mana prioritas yang pertama adalah harus mendahulukan kebutuhan primer atau kebutuhan sekarang. Dan jika sudah terpenuhi prioritas pertama, baru ke prioritas kedua, yaitu kebutuhan sekunder dan atau kebutuhan masa datang. Dan yang terakhir, jika prioritas 1, prioritas 2 terpenuhi, maka prioritas 3 yakni kebutuhan tersier baru bisa dipenuhi. Tentunya juga dalam menentukan skala prioritas atau menentukan pilihan yang tepat, kalian juga harus bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Nah, kalian cari tahu apa bedanya kebutuhan dan keinginan. Dalam memenuhi kebutuhan, hendaknya kita juga bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah, bagaimana cara atau langkah-langkah dalam mengelola keuangan? Yang pertama adalah membuat pembukuan. Kedua, memonitor dan mengevaluasi keuangan secara berkala. Dan yang ketiga, membiasakan diri menabung sejak dini. Dalam pembahasan materi ini, kalian tentunya sudah bisa dan paham mengetahui apa itu masalah ekonomi dan bagaimana menentukan pilihan yang tepat, juga bisa menentukan dan menghitung biaya peluang, dan juga bisa menentukan bagaimana membuat skala prioritas dan juga bagaimana pengelolaan keuangan yang tentunya bisa kalian aplikasikan pada kehidupan sehari-hari kalian sebagai siswa atau pelajar. Untuk memperdalam pemahaman tentang masalah ekonomi dan cara mengatasinya, silahkanlah kalian selesaikan kuis berikut ini. Pembahasan kali ini adalah tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah 3.2 dan 4.2 dengan kriteria ketuntasan minimum sebesar 70. Materi pokok kali ini adalah permasalahan pokok ekonomi klasik dan permasalahan pokok ekonomi modern. Yang akan kita bahas yang pertama adalah masalah pokok ekonomi klasik. Tokoh ekonomi klasik yaitu Adam Smith membagi masalah pokok ekonomi klasik ke dalam 3 bagian, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Pertama adalah masalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Dalam pembelajaran sebelumnya, kalian telah memahami apa itu kelangkaan. Kelangkaan adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Dari situlah timbul masalah ekonomi.
Segala hal yang menyangkut masalah penyediaan barang dan jasa merupakan masalah produksi. Jadi dalam masalah produksi ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua adalah masalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang menjadi masalah distribusi agar sampai ke konsumen adalah dalam pemilihan sarana distribusi. Apakah melalui sarana transportasi darat, laut, atau udara, dan bisa juga pemilihan teknik distribusi, apakah melalui teknik distribusi langsung atau menggunakan teknik distribusi tidak langsung. Jadi dalam masalah distribusi ini dibutuhkan sarana dan teknik distribusi yang tepat. Yang ketiga adalah masalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna atau manfaat dari barang dan jasa. Masalah muncul ketika apakah barang dan jasa dapat dikonsumsi secara tepat oleh masyarakat atau tidak. Jadi, masalah konsumsi ini adalah dapatkah konsumen menjangkau barang dan jasa yang disediakan. Kalau ada klasik, tentunya ada modern. Masalah ekonomi modern menurut Paul Samuelson, sang peraih Nobel Ekonomi pada tahun 1970, mengkategorikan masalah ekonomi modern ke dalam 3, yaitu what, apa, how, bagaimana, dan for whom, untuk siapa. Masalah ekonomi modern yang pertama adalah what. Permasalahannya adalah apa yang akan diproduksi. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah ekonomi adalah kelangkaan. Jadi produsen harus menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Tentunya melihat dari karakter manusia dalam memenuhi kebutuhannya, seperti merasa tidak puas akan barang. Produsen harus selalu berinovasi pada produk seperti smartphone yang kita gunakan pada saat ini. Yang kedua adalah manusia menyukai hal-hal yang praktis. Maka produsen membuat Magicom dari telepon rumah menjadi smartphone sekarang. Dan yang ketiga adalah manusia selalu ingin dihargai atau diakui oleh lingkungan. Maka produsen menciptakan barang-barang mewah seperti mobil mewah, tas-tas yang branded. Dan yang terakhir adalah manusia selalu ingin tahu, mencoba barang-barang baru. Masalah ekonomi modern yang kedua adalah how. Yang menjadi masalah adalah bagaimana produk itu akan dibuat. Apakah menggunakan teknologi sederhana atau teknologi modern. Produsen harus mempertimbangkan aspek efisiensi yang mempengaruhi jumlah hasil produksi, kualitas produksi, dan tentunya harga. Dan masalah ekonomi modern yang ketiga adalah for whom. Permasalahannya adalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Siapa yang mengkonsumsi? Produsen harus jeli ketika memasarkan barang dan jasa dengan melihat segmentasi konsumen, seperti dilihat dari usia, apakah produknya diciptakan atau dibuat untuk anak-anak, dewasa, atau orang tua. Dan yang perlu dilihat lagi adalah kemampuan ekonomi. Apakah untuk ekonomi menengah, ekonomi atas, atau ekonomi bawah. Dan perlu dilihat lagi adalah dilihat dari gender. Gender ini adalah apakah untuk perempuan, apakah produk ini untuk laki-laki, atau keduanya. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa masalah pokok ekonomi klasik ada 3, yaitu masalah
produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Dan masalah pokok ekonomi modern ada 3 juga, yaitu what, how, dan for whom. Untuk memperdalam pemahaman tentang masalah pokok ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern, silakan kerjakan kuisnya. Masa pandemi COVID-19 ini tentunya kalian harus mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa bahagia. Sekian pembelajaran dari Ibu, sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.